Iya. Eh, dan iya, memang saya kan sering melakukan presentasi atau kami di kedokteran cukup sering melakukan presentasi. Jadi kontak-kontak dengan cara ini mungkin eh, tidak mudah, tapi barangkali cukup apa namanya, mencoba menyesuaikan diri dengan waktu yang diminta sangat pendek karena tentunya putaran masa itu berlaku pendek, jadi kita mesti dengan cepat bisa mengimbangi bagaimana anak-anak muda yang justru cepat betul, dia pegang HP-nya aja, gawainya aja, pakai jempol aja, dia sambil jalan bisa ngetik. Kalau kita kan udah ngetik, duduk, merenung, mikir, salah pula ketikan jempol udah besar pula begitu ya. Jadi ini hal-hal yang kecil barangkali, tetapi ternyata juga berarti, termasuk pemahaman baru dan juga kebaruan alat. Kebaruan alat itu misalnya, suatu saat dia minta saya untuk upgrade laptop saya, pusing saya. Oh, rupanya laptop saya udah mesti di-upgrade ya, begitu. Dan itu bukan perkara gampang, perkara sulit, begitu ya. Sementara anak-anak muda ini karena masih baru-baru, dia laptopnya masih baru-baru, dia nggak perlu upgrade, dia bisa menyesuaikan diri. Saya melihatnya begini, Prof. Riri. Dari segi manusia sekarang, mungkin buat peserta didik, buat mahasiswa, kecepatan beradaptasi itu tidak terlampau sulit. Sementara buat kami yang dosen mungkin sulit. Sulit itu dengan istilah baru, dengan cara-cara baru, link-link baru dan sebagainya, itu yang membutuhkan apa namanya, pemahaman yang mungkin tidak sesegar seperti kalau mereka mahasiswa melihatnya. Dengan cepat mereka lihat tulisan di papan, mereka bisa tahu, oh ini HTTP, Bitly, segala gitu. Kita nggak gampang menghafal itu misalnya untuk masuk ke sebuah tautan sendiri gitu. Tapi baik, itu dari segi manusianya. Jadi dosen memiliki, menurut saya, yang sudah berumur terutama, memiliki kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi yang lebih repot. Adaptasi yang repot bagi dosen termasuk adalah membuat soal ujian, membuat materi ajar yang bisa membuat mahasiswanya hidup di dalam diskusinya gitu. Karena kalau dosennya ada di dalam ruangan, mungkin dia bisa sambil menyapa, melihat mana yang udah mulai ngantuk, mana yang sudah mulai kendur begitu ya. Tapi kalau dengan cara webinar begini, dengan cara Zoom begini kan tidak mudah ya. Jadi memang materinya sendiri harus dibuat sedemikian rupa sehingga dosen yakin bahwa mahasiswanya pasti akan terus tertarik untuk bersama-sama dalam diskusi itu. Dan itu tidak mudah menurut saya. Membuat itu, membuat soal-soalnya, itu sebuah pekerjaan tambahan sebetulnya bagi dosen yang walaupun memang itu harus dilakukan, tapi itulah tantangannya buat si dosen begitu. Buat si mahasiswa, ternyata tantangan itu ada beberapa, Prof, untuk mahasiswa secara umum adalah biaya. Biaya yaitu ketika terjadi pembelajaran jarak jauh, mereka sudah PSBB, udah ada yang sudah pulang ke kampungnya dan sebagainya, dan di rumah mereka di sana tidak semua mempunyai link internet yang cukup, sinyalnya tidak cukup kuat. Nah, bahkan mungkin tidak ada sinyal internet. Jadi saya baru ngomong, dan tadi saya ngomong lagi, bicara lagi dengan tiga mahasiswa tadi, untuk bertanya kembali, mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3. Paru, udah paru? Belum, mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3. Oh, ya, baru paru kan nanti di tingkat 5 ya, tingkat 5. Nah, ini tingkat 2, tingkat 3. Mereka, saya telepon tadi, saya tanya lagi, saya ulang lagi. Betul, mereka yang di daerah kadang-kadang kesulitan dengan sinyal internet. Sehingga mereka mesti menyiapkan sinyal yang kuat. Itu uang. Walaupun mereka bilang, tapi iyalah mungkin karena saya tidak keluar uang makan sehari-hari, jadinya uangnya bisa dipakai buat begitu. Tapi tetap itu merupakan biaya tersendiri, dia bilang begitu. Yang mereka, kesulitan mereka pertama adalah sinyal internet yang tidak mudah atau tidak ada atau lemah di tempat mereka tinggal. Yang kedua, kita tidak bicara cuma di Jakarta ya, Prof, tapi ada yang sudah bertebar keluar nih karena PSBB itu. Yes. Yang kedua adalah mereka mesti ada biaya yang disiapkan untuk menjaga supaya mereka bisa terus secara berkesinambungan mengikuti sinyal internet yang cukup kuat, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dalam jaringan tadi, online tadi. Yang ketiga, nah ini keluhan mereka yang spesifik barangkali di kedokteran. Kami banyak ruginya sebetulnya, Prof, dengan pendekatan belajar seperti ini. Apa itu? Di tingkat 2 semester 3,
sebetulnya kami melakukan praktikum dengan kodok, melakukan praktikum dengan tikus, jadi artinya dengan makhluk hidup. Memang umumnya karena mahasiswa banyak, seringkali dosennya yang menyayat tikusnya atau kodoknya untuk menjadi preparat dalam keadaan hidup, tapi disayat, dibuka begitu ya. Kalau dulu waktu zaman kami, Prof, zaman saya, kami menyayatnya sendiri. Kami mesti cari kodok sendiri, cari tikus sendiri, kami menyayat masing-masing tikus dan kodok. Kenapa? Karena itu merupakan bagian awal sekali dari kami melakukan tindakan pembedahan dengan cara yang benar. Melakukan tindakan bedah dengan cara yang benar itu bukan cuma teknik yang benar, tapi etis gitu. Nah itu dinilai gitu. Nah sekarang mereka walaupun dibantu oleh konsulen, tapi mahasiswa juga diminta untuk melakukan misalnya mengangkat sarafnya dengan tangannya, artinya dengan alat tapi menggunakan tangannya, memegang alat, pinset atau apa gitu untuk menariknya. Dan itu kami tidak dapat. Jadi feeling, the feeling gitu ya, of gripping gitu, alat itu dan mengangkat itu kita nggak punya, katanya. Kita betul-betul kehilangan itu. Kakak-kakak kami semua punya. Mereka bisa cerita kalau ngambil yang di sini agak susah loh, kalau yang sini agak mudahan karena lebih longgar, karena sarafnya lebih besar, ototnya lebih besar, yang ini ototnya lebih kecil, lebih tersuruh, seperti itu. Jadi ini suatu hal yang tidak didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa dalam konteks pembelajaran daring. Yang berikutnya mereka bilang ketika di semester 4, mereka memang dengan pasien yang simulasi, pasien simulasi, jadi bukan orang sakit betul, tapi memang pasien yang dilatihkan begitu ya. Tapi di situ mereka belajar anamnesis, yaitu menanyakan keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, dan semua kebiasaan hidup dan segala macam, dilihat dari konteks etika melakukan komunikasi dengan orang lain yang sakit, teknik berkomunikasi yang baik dan tidak menyakitkan, tidak tambah menyakitkan, tapi membuat orang sakit menjadi merasa terbuka untuk bercerita dan mau untuk menyampaikan hal-hal yang tertutup buat orang lain, tapi buat si dokter tidak begitu. Nah, itu kami tidak dapat, Prof. Karena di dalam daring tidak mungkin kami melakukan itu, dan kalaupun kami melakukan itu, memang diminta untuk dilatihkan, ambil deh siapa saja, teman, saudara, atau siapapun. Tapi ketika kami melakukan, kami tidak merasakan ada pendampingan dari dosen yang langsung mengingatkan kami, jangan keluarkan kalimat itu. Gitu. Kenapa? Karena umumnya mereka diminta untuk merekam. Baru nanti videonya yang dikirim ke kami dosen untuk dilihat, benarkah caranya, dan sebagainya. Mereka sendiri yang menyatakan bahwa kayaknya nggak langsung terasa apa yang dikoreksi tentang teknik kami melakukan komunikasi. Baik kalimat-kalimat, kemudian cara berkomunikasi, etika berkomunikasi, salam dan sebagainya, itu tidak langsung teringatkan pada saat yang sama, katanya. Jadi Prof, kalau di kedokteran, kesulitan itu memang ada pada manusianya itu dosen maupun mahasiswa, tapi pada mahasiswa ternyata mahasiswanya sendiri mengeluhkan itu, gitu, mengeluhkan itu. Bukan menyalahkan siapa-siapa karena ini adalah suatu hal yang konsekuensi yang harus terjadi, tapi mereka mengeluhkan kehilangan di dalam pengalaman melakukan sendiri dengan tangan untuk melakukan praktikum, dan juga kehilangan di dalam mendapatkan koreksi langsung ketika melakukan latihan, melakukan komunikasi dengan pasien simulasi. Ya, gitu Prof. Karena Prof. Menaldi ini bidangnya paru-paru yang sekarang sedang masalah betul tentang COVID. Bagaimana mengenai pengendalian masalah penelitian? Karena Prof. Menaldi kan harus di rumah ya, untuk bagaimana komunikasi dengan PPDS dan sebagainya, Prof. Untuk mendapatkan data terbanyak dan sebagainya, untuk mengarahkan penelitian. Boleh diceritakan, Prof? Baik, Prof. Yang tadi adalah PSPD ya, Program Studi Pendidikan Dokter. Jadi artinya mahasiswa Fakultas Kedokteran. Bagaimana dengan PPDS, Program Pendidikan Dokter Spesialis? Ya. Kami, terutama paru dan anestesi, dua itu, saya tidak berani menyebutkan yang lain, tapi kalau paru dan anestesi jelas dosennya ada di rumah sakit, Prof, tiap hari. Ya. Jadi kami ada di rumah sakit. Saya misalnya pada waktu bulan Maret sampai bulan April minggu kedua, ikut turut masuk ke dalam terus, berulang untuk masuk bersama-sama dengan residen, para peserta program studi itu, untuk berdiskusi dengan mereka, untuk menanyakan kondisi pasien dengan pasien itu sampai April minggu kedua saya masih masuk. Dari mulai Maret yang masuk ke dalam maksudnya, masuk ke
ruang perawatan pasien itu begitu ya. Tetapi setelah itu saya tidak diizinkan lagi karena umur saya. Karena di dalam waktu itu udah kelihatan bahwa usia yang potensi mendapatkan sakit berat dan angka kematian memang paling tinggi di atas usia 60 tahun. Tapi tetap pasti saya masih ke rumah sakit. Dan saya masih bertemu dengan residen. Tentu ada hal-hal tertentu yang dilakukan dengan cara daring dengan residen. Misalnya acara tinjauan pustaka, referat, yaitu mereka melakukan sari pustaka, kemudian menyampaikannya, itu juga semua dosen nggak ada di situ karena semua kalau paling sedikit di kamar masing-masing begitu untuk mengikuti daring itu. Karena kalau berkumpul itu ada 50 sampai 60 orang. Kenapa 50 sampai? Ada yang bertugas di poli, ada yang apa. Tapi paling nggak 50 sampai 60 orang itu ada di dalam ruangan. Dan kalau itu bersama-sama, itu kami melanggar sendiri protokol kesehatan yang menyatakan harus social distancing. Jadi kami yang di kedokteran juga harus memberikan contoh. Rapat misalnya memang dengan daring walaupun di dalam kamar masing-masing di dalam satu rumah sakit yang sama begitu misalnya gitu ya. Jadi kami tetap melakukan itu walaupun kalau kontak pendidikan sedapat mungkin kami tetap bertemu untuk diskusi tentang penelitiannya, diskusi tentang proposalnya, ujiannya. Nah, kalau ujiannya kami duduk sama-sama. Karena untuk ujian itu dibutuhkan hanya 7 orang penguji, jadi duduknya bisa berjarak 1-1,5 meter tiap orang. Dengan peserta ujiannya adalah 1 orang, jadi katakanlah 10 gitu. Nah itu 10 orang dengan jarak 1-1,5 meter dalam ruangan masih bisa. Nah itu kita lakukan memang bertemu dalam bentuk tatap muka. Begitu, Prof. Ya, dan semua dokter-dokter itu harus mengikuti perkembangan terkini di seluruh dunia untuk menanganinya, karena sampai sekarang vaksin dan lainnya kan obat belum ditemukan yang fix ya. Iya, Prof. Dan ikut dalam penelitian untuk mencari itu. Apakah betul yang dibilang plasma konvalesen itu memberikan hasil baik apa enggak? Kita mesti teliti, dan kita teliti, kami teliti. Apakah betul pemberian imunoglobulin intravena itu menolong atau tidak? Jawabannya adalah diteliti, evidence based kalau di kedokteran. Jadi kami mesti meneliti. Apakah betul obat ini? Nah, tentang obat kami ikut dalam penelitian besar WHO. WHO melakukan penelitian yang disebut sebagai Solidarity Trial pada 90 negara di dunia dan Indonesia diwakili oleh 22 negara. Kebetulan saya National Principal Investigator-nya yang memimpin 22 rumah sakit di Indonesia ini untuk meneliti uji klinik obat. Uji klinik obat itu tidak mudah ya Prof ya, karena obatnya langsung diberikan pada pasien dengan cara randomisasi, randomize gitu. Tidak tahu pasien dapat obat yang mana begitu ya. Tapi kami mesti awasi betul terjadi nggak gangguan irama jantungnya, terjadi nggak komplikasi, terjadi nggak perburukan pada obat. Jadi ketika penelitian berjalan, yang paling sulit adalah karena obat kita tidak tahu jatuh pada pasien yang mana, yang tahu cuma controller di pusatnya di Genève sana. Dan begitu tapi kami mesti tahu kelainan atau efek samping yang terjadi, artinya kami mesti ada bersama pasien. Setiap principal investigator rumah sakit harus ada bersama pasien yang menjadi subjek penelitian. Jadi pada saat yang sama 22 rumah sakit di Indonesia mengumpulkan data itu ya Prof? Iya, setiap hari. Ya. Dan itu juga data-data spesifik bagaimana kondisi pasien. Iya, dari saat masuk sampai mulai mendapatkan obat itu sampai selesai pengobatan dicatat semua, baik sistem saraf WHO atau sistem. Iya, dalam sistem WHO. Jadi langsung masuk. Iya, langsung masuk langsung sampai ke sana. Dan sudah ada sekitar 5.700-an subjek di seluruh dunia dan Indonesia adalah penyumbang ke subjek ketiga terbesar di dunia untuk angka, sehingga nanti kalau obat yang definitif untuk COVID keluar, mestinya kita cukup bisa menyatakan kontribusi kita besar karena kita jumlah penyumbang subjek nomor 3 terbesar untuk penelitian ini. Baik, ya. Jadi betul-betul berada di frontiernya ya Prof ya untuk mengkombati COVID-19 ini. Iya. Iya. Kira-kira ke depannya prediksi Prof Menaldi dengan pembelajaran yang seperti sekarang ini dengan daring dan kemudian juga kondisi PPDS dan sebagainya, ini kira-kira pendidikan kedokteran dan khususnya untuk penyakit paru bagaimana kira-kira Prof? Ya, baik Prof, terima kasih. Kalau yang ini saya mulai dari program pendidikan dokter spesialis. Ya. Sebetulnya untuk program pendidikan dokter spesialis mestinya insya Allah itu tidak terlampau bermasalah. Karena peserta programnya, residennya, ada di keseharian.
tetap dinas jaga dalam shift yang 3 kali sehari itu, dari pagi 8 jam, siang 8 jam, malam 8 jam, bersama dengan pasien-pasien itu. Dan kami melakukan juga pengujian secara teratur kepada mereka. Karena sebetulnya ketika mereka mereka melakukan tugasnya, mereka melakukan perawatan pasien itu sudah banyak modul yang mereka jalani dan mereka praktikkan di situ. Modul infeksi misalnya, karena COVID adalah infeksi. Modul imunologi, karena kaitan-kaitan terjadinya perberatan pada COVID segala macam, itu adalah proses imunologi. Modul kegawat daruratan, karena pasien COVID hampir semuanya datang di persahabatan, umumnya datang dalam keadaan berat dan kritis. Jadi semua dalam keadaan kegawat daruratan. Kemudian modul paru kerja misalnya, kami juga ada modul paru kerja, itu justru residen mulai memikirkan ketika pasien pulang, lalu di parunya bekas seperti parut begitu ya, jadi kayak habis jerawat terus timbul bopengnya gitu Bu, gitu. Itu parunya kan tidak lagi elastis. Ke depan bagaimana kesempatan kerja dia? Bagaimana kemampuan kerjanya? Bagaimana penerimaan perusahaannya? Apakah orang seperti ini yang lebih cepat ngos-ngosan diterima apa enggak? Itu kan kami dokter paru harus memberikan jaminan bahwa dia secara kualitas kerja baik. Mungkin kemampuan fisiologi pernapasannya yang sedikit berkurang, tapi itu kan juga gara-gara COVID. Bukan dia juga yang beli COVID, dia kan kesamber COVID begitu ya. Jadi banyak modul yang pada saat sekarang justru sudah bisa diujikan, setiap minggu bisa diujikan dalam bentuk ujian yang berbasis kasus, langsung tanya jawab begitu ya, itu sudah bisa. Jadi buat residen sebetulnya menurut saya ini lebih mudah. Jadi ujian-ujian tidak perlu dilakukan setelah 3 bulan udah lupa baru diuji begitu ya. Pada saat ini kami justru melakukan dari setiap modul melakukan diskusi tapi secara santai, karena residen harus dijaga tidak boleh stres. Stres sangat dekat pada COVID ini, sangat dekat dengan penurunan daya tahan dan kena COVID gitu. Di persahabatan kami masih beruntung, belum ada residen yang harus dirawat atau bahkan kalah gitu ya, gugur karena kena COVID. Karena pengaturan jaganya, jarak di antara ketemu pasien dengan ketemu lagi pasien itu dikasih jarak yang cukup. Lalu direktur sendiri memberikan dukungan yang cukup untuk penjagaan kesehatan dan alat pelindung diri. Jadi walaupun kami paling banyak di Indonesia, Prof, Rumah Sakit Persahabatan adalah rumah sakit yang terbanyak menerima pasien dengan COVID positif, artinya yang sangat infeksius, gitu ya, dalam status berat dan infeksi dan kritis. Itu Persahabatan. Nomor 2 RSUD Sidoarjo, nomor 3 Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan nomor 4 Rumah Sakit Sutomo. Prof lihat kan di Rumah Sakit Sutomo justru tumbang, banyak sekali yang tumbang begitu ya. Ya, di Persahabatan sampai sekarang masih bisa dijaga karena baik direktur maupun ketua departemen pulmo dan ketua KSM yang lain, bedah, kebidanan, THT, anestesi, mikrobiologi, semua ikut Prof melihat pasien. Jadi bukan cuma dokter paru yang ikut meriksa pasien di ruangan, tapi semua kami libatkan dalam tim. Sehingga setiap dokter, termasuk dokter paru, tidak perlu tiap hari ketemu sama pasien. Diberikan jarak untuk ketemu dengan pasien itu. Dengan begitu pajanannya tidak tinggi gitu. Nah, itu di Persahabatan barangkali yang salah satu yang menarik, bahwa semuanya mau dari bagian bedah, mau bagian anak, THT, itu semua ikut di dalam tim untuk melihat ke pasien ke ruangan. Itu buat peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS. Bagaimana dengan PSPD? Saat ini Prof, minggu ini minggu pertama ini, dari mulai hari Senin kemarin, minggu depan adalah minggu kedua, kami sudah mulai menerima kembali mahasiswa untuk modul pulmonologi, klinik pulmonologi. Tapi kami mencoba betul melakukan zonasi kuat gitu. Dan ini juga dibantu oleh direktur. Bahwa kami mulai menerima kembali pasien-pasien dengan asma, dengan PPOK, dengan TB, yang jelas-jelas itu tidak ada COVID-nya. Tapi dari mulai pintu depan sampai pulang, dia harus terpisah dari COVID. Gitu. Harus sangat terpisah. Dan mahasiswa ada di situ. Ditemani dengan jumlah yang terbatas. Dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi di setiap satu poli itu hanya boleh 1 mahasiswa saja. Jadi kalau perlu mahasiswanya cuma berpengalaman dengan 1-2 pasien dulu, dia istirahat dulu, masuk temannya yang lain, dia istirahat lagi gitu, walaupun nanti lihat lagi. Jadi walaupun bukan COVID, tapi tetap dilatihkan kepada mahasiswa untuk mencoba melakukan spacing, penjarakan terhadap waktu pertemuan dengan pasien, dengan alat pelindung diri yang standarnya level 2. Jadi mereka juga harus belajar tentang level 2,
tapi mereka juga diajarkan tentang bagaimana cara memakai dan melepaskan APD dengan cara yang sangat ketat, yang sangat strict. Karena di dunia telah diketahui bahwa tingkat penularan yang paling tinggi adalah di ruangan di mana dokter itu melepas baju APD-nya, gitu. Jadi bajunya virusnya berterbangan dan dokternya menghirup-hirup di situ sambil ketawa ketemu temennya. Baju APD kan di luar bajunya, Bu. Di dalam baju APD-nya itu kan ada baju apa ya? Baju dokter yang lengan pendek yang kayak di kamar bedah itu, Bu, gitu ya. Nah, jadi ketika mereka lepas baju luarnya itu mereka ketawa-ketawa, kadang-kadang mungkin maskernya lepas, disitulah mereka tertular, Bu, begitu. Jadi cara memakai dan menggunakan APD juga diajarkan dengan sangat ketat kepada mahasiswa. Pada waktu belajarnya juga diatur dengan baik. Mereka tidak boleh ada dalam kerumunan, begitu. Tentang cara makan, bagaimana mereka makan, mereka juga tidak boleh berkerumun. Itu dijaga ketat. Dalam minggu ini kami sedang belajar bagaimana mengatur mahasiswa tidak boleh berteman. Mahasiswanya dipisahin jauh-jauh. Karena mahasiswa kan maunya kayak saya juga maunya berteman ya. Maunya makan kan berteman ya Bu ya, ngebahasanya bareng, karena mau ngegosipin dosennya gitu ya. Ini mungkin sekarang adalah kesempatan baik dosennya nggak digosip-gosipin, karena mahasiswanya mesti berjarak. Bukan apa-apa karena kalaupun mereka tidak sakit karena usia mereka muda, jadi daya tahan tubuhnya masih baik, tapi jangan sangka mungkin mereka menjadi carrier, pembawa nanti. Membawa ke rumah sakit, ke rumahnya, membawa ke tetangganya dan sebagainya. Demikian Bu. Wah, menarik sekali nih, Prof. Jadi dengan teknologi juga Prof. Menaldi bisa mengontrol semuanya tetap dari rumah ya, Prof. ya, untuk setelah bulan April ya, setelah bagaimana... saya masih ke rumah sakit. Saya masih ke rumah sakit, boleh? Saya tetap ke rumah sakit, tapi tidak masuk lagi ke ICU gitu. Oh, oke. Ke ICU yang enggak, tapi kalau ke rumah sakit, saya ke rumah sakit. Tapi ke ruang ketemu pasien masih, Prof? Kalau ketemu pasien COVID betul, saat ini saya mencoba untuk mengikuti perintah sangat membatasi diri. Kalau betul-betul saya harus untuk bertemu untuk melakukan jawaban konsultatif, saya akan datang. Tapi kalau tidak, saya menjaga diri betul. Karena keberadaan saya pasti akan menyusahkan buat orang banyak. Kalau saya sakit juga mereka susah. Dia mesti ngongkosin saya nanti, kan susah juga dia gitu. Tapi saya ada di rumah sakit dan saya siap untuk melakukan konsultasi atau apapun, kapanpun saya dibutuhkan begitu. Baik, luar biasa sekali nih Prof. Menaldi perjuangannya untuk bisa tetap menyebarkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengkombat masalah yang menjadi masalah yang tidak berulang ya di dunia. Mudah-mudahan tidak ada lagi kita bisa menemukan segera solusinya, dan tadi penelitiannya bisa luar biasa ya Prof ya, maksudnya yang dari WHO tadi datanya, dan vaksin bisa cepat ditemukan oleh tim. Baik, mungkin itu saja Prof Menaldi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Prof Menaldi, Guru Besar Ilmu Pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.